Pemerintah melakukan pemotongan besar-besaran terhadap anggaran kementerian dan lembaga. Muncul kekhawatiran operasional kementerian dan lembaga akan terganggu, belum lagi pelayanan publik yang semakin tersendat. Di sisi lain, anggaran DPR dan Kementerian Pertahanan justru aman dari potongan. Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Partai Gerindra Wihadi Wianto dan pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Bapak-bapak. Iya, Sore. selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Wihadi terlebih dahulu ya. Pak Wihadi, anggaran kementerian dan lembaga dipangkas besar-besaran. Sebenarnya pemangkasan ini dialihkan untuk apa sih? Apakah untuk program makan bergizi gratis, Pak Wihadi? Jadi begini, ini adalah kita bicara efisiensi, di mana banyak anggaran-anggaran kementerian yang dilihat oleh Pak Prabowo tidak mungkin bukan tidak efisiensi atau mungkin boleh dikatakan perlu diefisiensikan kembali. Jadi terutama adalah ini pada belanja barang, yaitu kalau kita lihat di sini pemotongan daripada anggaran itu lebih banyak kepada permasalahan-permasalahan yang sehari-hari kita lihat seperti kunjungan kerja, kemudian seminar-seminar, dan juga beberapa hal yang kita lihat bahwa ini perlu ada penghematan dan efisiensi terhadap bidang-bidang tersebut. Jadi ini salah satu hal yang memang dipotong atau diefisiensikan. Nah kemudian kalau kita lihat program Pak Prabowo adalah program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis sendiri sebenarnya sudah mempunyai anggaran 71 triliun. Nah kemudian kalau kita melihat saat ini memang program daripada makanan bergizi itu adalah program quick win daripada Pak Prabowo. Nah kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi bahwa program makan bergizi ini mendapat sambutan dari mata masyarakat dan semua dengan 71 triliun kalau dihitung memang ada kekurangan. Nah disinilah memang ada penambahan untuk makanan bergizi yang dimana kita melihat bahwa pemberian makan bergizi ini dalam 1 tahun ini akan bisa terselesaikan. Karena sebenarnya makanan bergizi ini akan dilakukan secara bertahap. Nah inilah salah satu hal kenapa alasan-alasan perlu ada efisiensi. Nah efisiensi ini sendiri sebenarnya itu daripada kinerja daripada ASN. Karena kita melihat bahwa kunjungan kerja yang mungkin kita lihat bahwa tidak semua, artinya tidak semua kunjungan kerja tidak boleh, tidak. Tetapi di sini ada efisiensi. Mana memang harus melakukan kunjungan dan mana yang tidak perlu dengan kunjungan. Karena kalau kita melihat dari masing-masing pengeluaran atau masing-masing belanja daripada KL itu, ada hal-hal yang memang perlu dihemat dalam hal ini. Dan perlu juga ini adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi disinilah kebijakan Pak Prabowo adalah kebijakan bagaimana ini untuk rakyat. Karena kita melihat dengan makanan bergizi itu kita mengharapkan siklus ekonominya berjalan juga. Gitu kan. Tadi kalau Anda katakan bahwa anggaran yang dipangkas itu adalah anggaran perjalanan dinas, tapi pada kenyataannya Pak Wihadi, yang dipangkas itu bukan hanya anggaran perjalanan dinas, karena nilainya cukup banyak, cukup fantastis loh Pak Wihadi. Jadi memang saat ini saya memberikan adalah hal yang memang perjalanan dinas. Karena perjalanan dinas itu adalah 44 triliun. Kemudian TK itu 44 triliun. Nah ini adalah sesuatu hal yang kita melihat bahwa di sini ada yang bisa diefisiensikan dengan belanja 44 triliun. Kalau 44 triliun dengan 44 triliun ada sudah 88 triliun di sini yang perlu bisa dihemat. Nah ini adalah salah satu contoh yang memang sangat-sangat kelihatan sekali. Nah mungkin yang perlu diperjelas di sini bahwa nilai belanja APBN itu tidak berubah. Tetap apa yang sudah diputuskan itu, yaitu 3.600. Hanya ini memang perlu ada efisiensi. Nah efisiensi ini dilihat ada kebutuhan-kebutuhan mana yang memang perlu diefisiensikan. Nah salah satu halnya mungkin yang dalam hal ini banyak hal yang mungkin membuat KL itu kebingungan adalah karena dalam bentuk Kementerian Keuangan itu dalam bentuk gelondong. Nah ini yang disampaikan kepada DPR, tidak per item program. Nah ini per item program ini tentunya perlu ada penyisiran kembali, bukan berarti bahwa
kalau dipotong 70%, semuanya 70% dipotong semua tidak. Tapi ada dalam program itu yang mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong. Nah ini memang perlu ada lebih lanjut lagi nanti item-itemnya mana saja yang akan dipotong. Nah ini nanti DPR akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk memperjelas kepada KAI. Baik. Ke Pak Trubus. Pak Trubus, berarti memang pemotongan anggaran yang besar-besaran di kementerian lembaga ini keputusan yang tepat nggak untuk disalurkan membiayai proyek makan bergizi gratis? Tadi sudah dijawab oleh Pak Wihadi, dibenarkan memang. Ini keputusan yang tepat nggak? Iya, kalau keputusannya tepat, Mbak, dalam arti bahwa kita harus ada inovasi kebijakan. Karena selama ini kita pengelolaan anggaran itu kan memang belum transparan lah, katakanlah seperti itu, sehingga kalau misalnya pemerintah melakukan pemangkasan, ini menurut saya lebih sebagai upaya untuk mengefisienkan berbagai pemburusan atau kebocoran yang selama ini terjadi di anggaran-anggaran kementerian lembaga yang sudah puluhan tahun. Yang kedua, bahwa sebagai inovasi kebijakan tentu ini banyak yang istilahnya shock gitu, kaget gitu ya. Karena selama ini anggaran begitu besar kepada kementerian lembaga, misalnya perjalanan dinas, kemudian untuk pengadaan barang, misalnya kendaraan dan sebagainya itu, kemudian tiba-tiba dipotong. Nah ini kan sesuatu yang memang menuntut kepemimpinan, ini sekaligus pada kemampuan pemimpin, nanti kapasitas pemimpin untuk istilahnya mengelola anggaran secara tepat dengan program-program unggulan. Nah yang ketiga, Pak Prabowo kan punya program sendiri, Mbak, yang kaitan dengan janji kampanye, dan itu sah-sah saja karena misalnya MBG dan kaitan juga dengan 3 juta rumah yang akan dipersiapkan juga itu kan membutuhkan anggaran besar, belum lagi tentang swasembada pangan dan energi. Ini kan sesuatu yang memang harus kita dalam konteks ini perlu ada pembenahan, Mbak. Begitu, Mbak. Bahwa ini keputusan yang tepat iya, tapi angkanya ini loh Pak yang besar sekali. Apakah ini tidak dikhawatirkan mengganggu operasional kementerian dan lembaga? Karena kita tahu bahwa kementerian dan lembaga ini kan mereka juga punya program-program prioritas untuk rakyat, pelayanan publik. Ini apa nggak mengganggu operasional kementerian lembaga dan pelayanan publik tadi? Pak Trubus. Iya, kalau kita berpikirnya tidak progresif ya, artinya berpikir yang linier, memang ini akan terkesan bahwa di situ akan ada banyak program-program yang terganggu, misalnya tentang pelayanan terkait pemberdayaan masyarakat, terkait dengan pertumbuhan ekonomi karena konsumsi otomatis juga terpengaruh. Tentu berbagai hal tentu akan terpengaruh, apalagi di daerah juga banyak hal yang mau tidak mau harus melalui pemangkasan. Tetapi dengan pertimbangan bahwa efisiensi adalah sangat diperlukan, memang selama ini kan efisiensi juga dilakukan, cuman memang jumlahnya paling maksimal 20% gitu pemangkasannya. Nah ini efisiensinya terlalu besar apa enggak? Pak Trubus, efisiensinya terlalu besar apa enggak? Kalau menurut saya sih terlalu besar memang, anggarannya terlalu gede, Mbak, untuk ukuran ini, karena pada akhirnya pengaruhnya adaptasinya biasanya di semester pertama habis, Mbak, anggaran itu. Nah untuk yang keduanya nanti ujungnya jadi menganggur. Nah ini yang ini catatan yang harus diantisipasi. Tentu pemerintah punya resep untuk mengantisipasi ini, Mbak, dan sehingga kita meyakini bahwa pemerintah punya cara-cara strategi baru ya. Ini kan sebagai inovasi kebijakan, Mbak. Tentu. Bahwa ini inovasi kebijakan, tapi anggaran yang dipotong terlalu besar, jadi akan mengganggu nggak program-program prioritas lain untuk rakyat? Karena saya ingin sampaikan ya, anggaran Kementerian Kesehatan dipotong 19 triliun, tinggal 86 triliun. Anggaran Kementerian Kesehatan. Jadi ada kekhawatiran kita tidak punya dana untuk beli vaksin, ya. Kemudian anggaran Kemendikdasmen dipotong 8 triliun, tinggal 25 triliun. Hanya cukup untuk bayar gaji ini. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipotong 81 triliun, tinggal 30 triliun, sementara harus ada pemeliharaan jalan-jalan. Ini Pak Trubus nggak melihat bahwa ini akan mengganggu operasional? Iya, secara awal mestinya seperti itu, Mbak, akan mengganggu. Tetapi kan nanti akan ada adaptasi dan penyesuaian bagaimana kemudian strategi kebijakan itu diterapkan secara istilahnya secara komprehensif dalam pengertian sesuai dengan kebutuhan, Mbak. Tentu di situ cara berpikirnya. Kalau berpikirnya kita konvensional ya linier, tentu ini agak sulit, tapi kalau kita berpikir progresif, bisa saja diterima dalam konteks kebijakan kan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari pimpinan, political will paling tidak di situ. Oke, saya ke Pak Wihadi. Ini adalah kebijakan yang progresif begitu. Kita sepakat, tapi anggaran yang dipotong terlalu besar, Pak Wihadi, yang tadi saya sebutkan ya, seperti Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, kemudian Kementerian PU.
Kementerian Pertanian, Menteri Pertaniannya sampai sudah habis kata-katanya. Jadi ada kekhawatiran pelayanan publik, program-program pro-rakyat, di luar program-program prioritasnya Pak Prabowo ini akan terganggu karena ada pemotongan. Itu gimana Pak Wihadi? Sebenarnya bukan begitu permasalahan yang dipotong itu langsung dibuat gelondong potong itu yang saya katakan itu tadi Pak, yang namanya Kementerian Keuangan itu memotongnya gelondongan, tidak per item daripada program. Nah ini Pak Prabowo menginginkan adanya per item program. Jadi sebenarnya gini, seperti alat tulis kantor, memang itu dipotong, kan? Kemudian kegiatan seremonial, ya kan, rapat seminar, kemudian kajian analisis, ya kan, diklat bimtek. Nah ini kan kajian-kajian yang ini kan sebenarnya hal-hal yang percetakan souvenir, sewa gedung, kendaraan, peralatan. Jadi ini kan sebenarnya belanja-belanja barang untuk yang tidak langsung yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan untuk kepada masyarakat. Jadi kalau sekarang ini yang dilihatnya adalah pemotongannya adalah pemotongan secara global atau secara gelondongan istilah kita global dari Kementerian Keuangan, ini memang menimbulkan polemik, apalagi ini kemudian dikatakan bahwa ini dipotong sekian banyak tinggal sekian. Nah ini kan permasalahannya yang dipotong itu apa saja. Nah ini yang perlu harus diperjelas. KL itu harus mempertanyakan lebih jelas kepada Kementerian Keuangan program-program mana yang dihemat, program-program mana yang masih bisa berjalan. Nah saya kira hal-hal seperti itu Pak Prabowo juga sudah paham hal ini, dan dalam masalah pemotongan ini sebenarnya juga sudah jelas instruksinya adalah untuk efisiensi, bukan penghematan yang dalam pelaksanaan daripada pelayanan itu akan terganggu. Gitu kan. Jadi ini tidak ada. Oke, jadi yang dipotong adalah per item program ya? Per item program yang dipotong daripada program-programnya itu. Misalnya program ini sudah ada redundant, sudah ada program yang lain juga sama. Misalnya ini ada satu program perawatan jalan misalnya, tapi ada juga istilahnya mereka membuat programnya lain lagi, tapi sebenarnya perawatan jalan juga. Ini kan pengulangan program gitu kan. Nah inilah yang namanya pengulangan program ini yang seringkali yang kelihatan di sini, maka di sini akan diturunkan. Jadi ini kan sebenarnya Pak Prabowo kan sudah menseleksi sampai ke satuan 9, artinya kan sudah jelas semua. Berarti kita ada program yang sama, tujuannya yang sama. Nah inilah sebenarnya. Baik, Pak Wihadi, ini adalah kebijakan yang inovatif, yang progresif, itu betul. Ini memang untuk membiayai program-programnya Pak Prabowo. Tapi yang menarik, kalau dari data yang kita punya, dari efisiensi anggaran justru DPR dan Kemenhan tidak kena pemotongan, malah Kemenhan ditambah. Kenapa seperti itu ya Pak? Jadi begini ya, kita harus melihat, yang saya katakan tadi, kalau yang namanya memang kebutuhan anggaran itu adalah kebutuhan anggaran yang memang pelaksanaan daripada program kerjanya itu ya memang tidak dipotong. Artinya begini, ada kementerian misalnya, kementerian yang anggap aja di Kementerian Luar Negeri, kan nggak mungkin Kementerian Luar Negeri itu tidak kita potong kunjungan kerjanya, kunjungan ke luar negerinya, kan nggak mungkin karena memang pekerjaannya seperti itu. Nah kalau dari kami kan jelas bahwa ini adalah di mana kunjungan pelaksanaan kerja kami itu adalah pelaksanaan kerja yang di mana memang setiap harinya rapat, setiap harinya memang seperti ini. Nah ini kan satu hal yang memang pengawasan kami gitu kan. Jadi ini untuk DPR khusus memang tidak dipotong. Item, gitu kan. Jadi untuk DPR memang khusus tidak dipotong ya Pak Wihadi ya? Saat ini kami melihat bahwa efisiensi tetap harus dilakukan oleh DPR dalam hal ini, ya kan? Artinya efisiensi dalam bentuk bahwa kita melaksanakan apa yang menjadi tupoksi kita, dan ini adalah untuk kelancaran daripada pengawasan itu. Baik, tapi Kementerian Pertahanan kenapa ditambah justru dibanding kementerian yang lain, seperti ada keistimewaan begitu Pak Wihadi? Jadi begini, ini kan ada permasalahan yang mungkin ada anggaran lama yang di mana anggaran pengadaan alutsista ini kan cukup multi year, artinya kan tidak bisa dipotong. Nah kalau sudah berjalan kan nggak mungkin kita potong lagi, kan? Sehingga ini kan ikut mengikuti apa yang sudah terjadi itu. Oke, Pak Wihadi, jadi lebih penting pengadaan alutsista ketimbang pengadaan vaksin di Kementerian Kesehatan, begitu ya?
tidak ada yang mengatakan pengadaan vaksin itu merupakan potongan di sini karena tidak ada dalam Kementerian Kesehatan dipotong 19 triliun. Item daripada program tersebut itu sudah diperjelas item-item produk mana yang item-item daripada program mana yang dipotong gitu kan. Jadi saya kira nanti Kementerian Keuangan akan lebih memperjelas lagi mana saja yang akan dipotong. Baik, ke Pak Trubus. Pak Trubus, kita sepakat bahwa kebijakan ini progresif dan inovatif begitu ya. Perlu ada adaptasi, tapi kemudian masyarakat menjadi punya pikiran yang kurang baik begitu ya, ataupun curiga ketika ada kesan tebang pilih saat DPR dan Kementerian Pertahanan tidak turut dipotong. Ini gimana ini Pak Trubus? Iya, ini memang apa namanya sudah banyaklah beredar di publik pertanyaan itu. Artinya seolah-olah bahwa pemerintah ini kesan diskriminatif gitu ya, diskriminatif. Kenapa untuk kementerian terkait itu untuk DPR dan ini pertahanan kok tidak mengalami pemotongan gitu. Tetapi kita percaya bahwa karena yang dipotong itu item-item, saya percaya bahwa item program loh ya. Berarti nanti di Kementerian Pertahanan pun akan ada seperti itu. Mungkin belum dibuka jumlahnya seberapa karena ini kan masih dalam berproses. Juga dalam ini dari DPR, kita juga percaya bahwa DPR juga akan melakukan efisiensi juga. Kan nggak mungkin juga dalam pengertian ini seolah-olah dia istilahnya diistimewakan atau dapat privilege sendiri kan nggak juga gitu ya. Karena sudah pengertiannya kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya daerah. Nah tentu ini memang perlu satu istilahnya penjelasan yang komprehensif yang bisa dipertanggungjawabkan dan objektif menurut saya nantinya sehingga pertanyaan-pertanyaan publik ini tidak berkelanjutan. Kan ini memang pertanyaan berbau politis juga sih Mbak dalam hal ini saya melihat karena memang penjelasan pemerintah juga masih relatif ini ya apa istilahnya belum transparan betul gitu loh Mbak. Artinya belum detail sehingga saya sendiri juga berpikir kenapa terjadi seperti itu gitu ya. Yang artinya kalau memang dipotong aja semuanya. Kenapa ada dua hal yang tidak dipotong bahkan pendidikan yang selama ini menjadi pokok pun akhirnya ikut dipotong juga gitu loh Mbak. Jadi saya pun berpikir pada tataran itu, tetapi kemudian kalau kita dalami lebih jauh, mestinya ada tanggung jawab akuntabilitas dari DPR dan Kementerian Pertahanan nanti untuk menunjukkan bagian mana yang harus ikut dipotong juga gitu loh Mbak. Ke Pak Trubus lagi ya, Pak Trubus, ada kekhawatiran jika efisiensi ini dilakukan, maka akan menciptakan celah korupsi yang lebih masif di kalangan ASN. Peluang itu terbuka nggak menurut Pak Trubus? Kalau peluang tetap terbuka karena ini persoalan di ASN itu kan apa namanya istilahnya pengawas internal pemerintah itu lemah Mbak selama ini. Jadi kalau nanti apa namanya pengawas internal pemerintah itu bisa ditegakkan gitu punya kapasitas lebih jauh, saya rasa ini apa namanya bisa meskipun orang akan mengatakan bagaimana namanya ASN mengontrol ASN istilahnya jeruk minum jeruk nggak akan mungkin terjadi itu. Tetapi dalam prakteknya mesti ada satu pengawasan yang ketat dan law enforcement yang harus ditegakkan karena memang celah-celah itu sangat terbuka. Artinya apa? Karena pada kebiasaan yang sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, birokrasi kita kan sangat korup sehingga memang publik menilai bahwa apapun dipangkas ini tujuannya ujung-ujungnya juga akan ada perilaku korupsi yang lebih besar lagi. Tentu ini kan suatu hal yang perlu diuji karena ini kebijakan inovatif dan progresif. Tentu dalam hal ini perlu pertanggungjawaban yang lebih holistik ya dari apa namanya pimpinan dalam ini nanti pemerintah harus mempertanggungjawabkan betul. Jangan sampai kemudian ini munculnya nanti banyak perilaku-perilaku korupsi yang dilakukan oleh ASN yang kemudian istilahnya sami mawon tidak sama berbeda dengan sebelumnya. Nah ini yang harus juga dicegah dalam hal ini. Tentu kita akan menegakkan dalam konteks partisipasi publik ya sepanjang ikut mengawasi di situ Mbak. Baik, jadi fungsi pengawasannya harus dikuatkan. Tapi ini agak berat karena anggarannya dipotong Pak Wihadi. Jadi potensi ASN untuk melakukan praktik korupsi akan besar ketika anggaran di kementerian atau lembaganya dipotong. Jadi fungsi pengawasannya harus diperkuat. Nih gimana nih Pak Wihadi? Ya sekarang korupsi yang model bagaimana? Karena kan kita melihat dalam hal ini bahwa justru ada efisiensi yang dilakukan di mana untuk yang namanya misalnya kunjungan kerja ini kan tidak dipotong ya, kunjungan kerja dipotong, seminar dipotong. Justru hal-hal ini justru memperkecil apa yang dinamakan adanya penyelewengan pada saat dilakukan misalnya pengadaan itu. Nah ini kan salah satu hal yang tidak membuat
tidak membuat daripada opportunity lagi untuk adanya korupsi justru karena ini kan tidak ada lagi yang efisiensinya semua benar-benar kebutuhan yang dilakukan oleh ASN ini sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Kalau kemarin justru kalau kita melihat adanya inefisiensi ini justru banyak yang kita lihat hal-hal yang mungkin kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya tidak diperlukan tetapi dilakukan pengadaan. Nah ini kan salah satu hal yang mungkin kita lihat seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kalau kita mengenai masalah pengawasan tetap fungsi pengawasan tetap berjalan. Saya kira tidak ada pengaruh daripada fungsi pengawasan dengan tidak ada dengan anggaran pemotongan anggaran ini karena efisiensi anggaran ini kan efisiensi untuk belanja barang bukan bagaimana kita dengan cara seperti ini tidak lagi efisien untuk pengawasan. Oke. Baik, kita berharap bahwa inovasi pemangkasan anggaran ini betul-betul bisa menjadi inovasi ya. Dan efisiensi ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk membiayai program-program lain. Dan kita berharap bahwa pelayanan publik dan program-program pro-rakyat lainnya tidak terganggu. Nanti waktu yang akan menjawab. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Pak Wihadi Wianto, juru bicara Partai Gerindra, dan juga Pak Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik. Saya selalu Bapak-Bapak. Ya, terima kasih.